Oke, balik lagi dengan gua Jaba. Kali ini gua nggak bakalan bacain kisah drama kayak sebelumnya. Gua cuma mau share pengalaman kawan gua yang dia ceritain sama gua. Sebut aja dia Sofyan, asal Bandung, yang kini dirumahkan sejak pandemi. Nah, di cerita ini yang gua kaget, pengalamannya itu ya dapat di rumah temen gua. Sebut aja namanya Wawan. Wawan itu kan dulu pindahan dari Bekasi pas dia kelas 3 SMA. SMK, bukan SMA, ke sekolah di mana juga sekolah di sana. Bahkan dia tuh sekelas sama gua. Nah, Sofyan itu gua kenalin sama Wawan sebab dia tuh beda sekolah sama gua. Oke, lanjut aja ya ke ceritanya. Mulai dari perkenalan biasa sampai sering nginap kita di rumah Wawan. Dulu tuh pas SMK bapak sama ibunya sering pergi ke Bekasi, entah ngurus apa dah, gua nggak tahu. Pas awal-awal nginep nggak ada hal yang aneh, kata Sofyan. Kita cuma asik main PS ganti-gantian dari mulai game winning sampai smackdown. Kita biasa nginep itu malam minggu, dan malam selanjutnya Sofyan mulai berkenalan dengan pengalaman pertama tentang hal mistis yang ia temui di rumah Wawan. Mungkin minggu kedua ya, kalau nggak salah. Pas itu tuh belum menginjak pukul 12 tuh gue udah tumbang sama Wawan, si tuan rumah. Nah, Sofyan tuh asik main PS sama temennya si Asep, temen gue juga sih. Nah, sampai kehabisan tembakau batangan, lalu mereka pun keluar buat beli itu, rokok, sekitar pukul 3 katanya. Soalnya udah tahrim juga itu di masjid-masjid. Nah, Sofyan tuh ngelihat sebuah truk yang parkir di sebuah pertigaan, dan entah emang ada atau tidak, dia tuh ngerasa kayak ada sosok wanita yang duduk di kursi supirnya itu. Dan pas dia ngasih tahu Asep, sosoknya tuh udah nggak ada. Nah, di situ pun Asep udah sempat nganggap itu lelucon, dan mereka pun lanjut jalan, dan akhirnya menemukan ya warung buat beli rokok. Tapi pas ketemu warung, si tukang warungnya itu tidur, dan waktu dipanggil-panggil itu nggak bangun-bangun, nggak tahu kenapa. Nah, akhirnya si Sofyan itu keinget sosok itu dan nyaranin ke si Asep buat nyari warung lagi. Katanya nggak jauh dari sana, dia pun ketemu warung dan balik lagi ke rumah Wawan. Nah, pas di jalan pulang sambil ngobrol, si Sofyan sama si Asepnya, pas di pertigaan itu tuh ada yang ketawa, katanya sosok wanita. Dia tuh ngedengar, malah mereka berdua ngedengar suaranya tuh ada di truk itu. Nah, bingung kan mereka berdua. Ya, akhirnya Sofyan sama Asep lomba lari ke rumah Wawan. Nah, itu pengalaman pertama si Sofyan sama si Asep. Nah, untuk pengalaman selanjutnya, ini cuma Sofyan yang ngalamin. Pas ya kayak biasa sih, nginep-nginep gitu malam minggu. Pas sebelum pukul 12 gue udah tumbang lagi sama Wawan, si penghuni rumah. Tapi kalau nggak salah si Asep juga udah siap-siap buat bobo. Nah, yang terakhir itu katanya si Sofyan yang main PS sendirian.
emang kebiasaan nginep kalau tanpa nyewa PS ya pasti hampa lah. Si Sofyan nih main sendiri di kamar Wawan. Oh iya, kamar Wawan itu ada di lantai 2, mempunyai jendela warna-warni yang menghadap langsung ke balkon. Kita bertiga tidur tidak di kamar Wawan, melainkan di ruang tengah. Sebab ya kamar Wawan tidak muat untuk posisi tidur dengan jumlah 4 orang. Tapi PS-nya dipasang di kamar Wawan. Ya alasannya sih buat bisa ngerokok sama aromanya nggak kecium pas orang tuanya balik. Nah pas lagi asik main PS nih si Sofyan, katanya dia tuh nyium bau amis di kamar Wawan. Dan saat melihat ke arah jendela, Sofyan pun kayak ngelihat ada kain yang ngelayang gitu. Sofyan yang penasaran, ya cuman bengong gitu. Pas dia ngamatin terus, akhirnya lampu kamar pun mati. Gila katanya. Dia langsung cabut keluar kamar Wawan dan bangunin kita bertiga ampe ngeloncat dia. Sama katanya sebelum dia keluar kamar dia kepentok pintu kamarnya si Wawan. Nah, yang gua bingung pas kita bangun yang bertiga, si Sofyan tuh diem doang, diem bengong, nggak dia cuman ngomong nggak ada apa-apa, cuman gitu doang. Nah, padahal yang si Sofyan alamin ini waktu dia ngeloncat itu dan ngomong sama kita bertiga, bangun woi, listriknya tuh langsung nyala lagi. Dia pun sampai bingung gitu. Nah, gak lama dia pun ikut bobo di sana sampai ya PS-nya nyala gitu aja. Tapi yang gua aneh nih, si Wawan si penghuni rumah belum pernah ngerasain hal mistis, bahkan sampai sekarang. Dia cuma bilang kalau malam-malam ya cuma ada anjing yang suka ngegonggong ke arah rumahnya. Dan dia bilang yang jelas rumah gua gak pernah kemalingan karena beberapa kali tetangga gua pernah kemalingan. Ya, kadang hal mistis selain menyimpan ketakutan, kadang menyimpan hoki juga. Jadi buat kalian yang di rumahnya pernah terjadi hal mistis, mungkin pernah terjadi hal seperti ini juga. Ya kalau kata gue masih nggak perlu diusik gitu hal mistis kayak gitu tuh. Soalnya ya kadang nyimpen hoki juga gitu. Ya kalaupun ada gangguan, ya anggap aja itu sebuah perkenalan. Baik, cuma itu aja yang gue bisa sharing malam ini. Selamat malam dan sampai jumpa.